Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk menginstal Docker ya. Jadi kita akan coba install Docker ini di Windows dan Linux ya. Jadi kita tidak akan eh, apa tuh namanya eh, diskusi lebih dalam tentang Docker, kelebihan kekurangannya dan seperti apa. Tapi kita lebih eh, apa namanya mencoba untuk melakukan instalasi ya di Windows dan di Linux. Jadi pertama kita akan coba di Windows terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa buka link di deskripsi ya. Di sana kita akan diarahkan ke halaman official dari Docker gitu ya di sini ya. Di sini sebenarnya kita udah disediain gitu ya. Kita mau install di Mac atau di Windows atau di Linux gitu ya. Bebas gitu. Nah, kalau di Windows ini relatif lebih mudah. Ya, seperti umumnya kalau kita mau install ya. Jadi kita cukup download gitu ya Windows-nya. Jadi Windows-nya diklik gitu ya. Nanti dia akan download di sini ya dengan ukuran sekitar 600 MB. Ya, ini saya cancel gitu. Jadi setelah jadi installer itu, setelah download tadi, teman-teman cukup install seperti biasanya ya, install aplikasi seperti biasanya. Di sini sebenarnya dikasih panduan di sini ya. Jadi teman-teman double klik gitu ya installernya tadi untuk menjalankan. Kemudian uh, nanti akan ada pertanyaan gitu ya, mau yang dipakai adalah OSL2 atau Hyper-V ini ya. Yang dipilih adalah OSL2. Kemudian sudah next next terus gitu ya, selesai gitu. Kemudian kalau sudah, ya ini ada cara-cara ya kalau misalnya pakai command line gitu ya, dan seterusnya. Yang kita pakai cuma di sini aja sebenarnya. Ya, kita pakai ini aja. Ya. Dan teman-teman harus aware ini ya. Jadi kita pakai ini gitu ya. Eh, jadi emang Docker di Windows tuh lebih berat ya, karena dia harus nginstal WSL ini ya, WSL2 ini ya. Jadi Windows Subsystem for Linux gitu ya. Jadi memungkinkan Linux dan Windows itu bisa saling berjalan bersamaan. Jadi seperti itu kurang lebih. Nanti kalau sudah selesai download gitu ya dan install, nanti akan ada halaman dibuka aplikasinya ya, sama seperti buka aplikasi pada umumnya. Jadi tampilannya akan kurang lebih seperti ini. Jadi Docker Desktop namanya ya. Docker Desktop ya, ini tampilan Docker Desktop nih ya. Jadi di sini ada Docker Desktop gitu ya, yang kalau sudah ada tampilan seperti ini berarti sudah sukses gitu yang install ya. Jadi di Docker tuh ada istilah namanya image gitu ya. Image seperti masternya gitu ya. Di sini ada banyak image gitu ya, emang sudah ada sebelumnya ya. Kemudian di sini juga kita bisa tahu ada containers gitu ya. Containers ini containersnya sedang jalan satu. Oke. Nah, selain selain ini ya, kalau biasanya teman-teman buka aplikasi Docker Desktop ini nanti dia dibuat hidden gitu ya di sebelah kanan di Explorer itu ya. Jadi pastikan itu jalan gitu ya. Kalau kalau jalan berarti ya kita bisa memanfaatkan atau sudah bisa menggunakan Docker ini. Nah, eh, teman-teman juga bisa cek via ini ya, via CMD gitu ya. Bisa buka Windows R gitu ya untuk eh, kemudian ditulis CMD. Jadi untuk menampilkan command prompt seperti ini ya, command prompt seperti ini ya. Ya, ini cukup Windows R kemudian tulis CMD gitu ya. Teman-teman bisa tulis Docker di sini. Jadi kalau sudah selesai install gitu ya dan sudah diaktifkan Dockernya tadi, eh nanti perintah Docker ini jalan gitu ya. Ada gitu ya. Kalau nggak diinstal maka nggak dikenalin perintah Docker tadi. Ya. Dan memang eh saya rekomendasikan ya kalau misal Windows paling nggak 8 gitu ya, RAM-nya 8 GB gitu ya. Kalau 4 GB terlalu berat gitu ya. Oke, ini memang agak berat ya kalau di Windows ya. Kenapa lama sekali? Oke, kita tunggu aja ya. Nah, oke ya. Jadi keluar perintah seperti ini.
Ya, artinya Docker sudah berhasil terinstall ya, sudah ada gitu ya di environment Windows saya gitu. Kalau belum install nanti ada ini ya, statement belum nggak dikenalin gitu ya, nggak dikenalin gitu ya. Kalau seperti ini artinya sudah. Kemudian teman-teman bisa tulis melihat versionnya gitu ya, Docker dash dash version gitu ya, untuk melihat versi dari Docker yang kita install gitu ya. Ya, Dockernya adalah versi 20.10.6 gitu ya. Kemudian kita ingin melihat kontainer yang aktif, kita bisa pilih, bisa tulis ketik Docker PS gitu ya, yes. Ya, ketika dijalankan Docker PS ini, di sini sudah ada yang berjalan gitu ya, yang berjalan eh, bahwa ada kontainer ya ini dengan ID-nya ini ya dari image ini gitu ya, Metabase gitu ya, tools untuk BI gitu ya. Kemudian aksesnya adalah di port 3000 gitu ya, di port 3000 ini. Jadi kalau teman-teman buka gitu ya di browser, ya kita bisa kembali ke browser ya. Kemudian kita tuliskan localhost gitu ya. Atau misal kalau kita install di server pakai IP server localhost slash 3000 seperti ini. Nah, akan muncul halaman Metabase karena saya menjalankan kontainer Metabase. Nah, bagaimana instalasi Metabase via Docker ini, teman-teman nanti bisa cek di atas ya. Ini ada tutorial demonya, kalian bisa coba langsung gitu ya. Yang pasti ini sudah ada gitu ya, sudah kontainer sudah dibuat gitu. Nah, kita bisa membuat banyak kontainer gitu ya dari Metabase ini gitu. Jadi satu master itu kita bisa atau satu image itu kita bisa bikin duplicate kontainer sebanyak mungkin gitu ya seperlunya. Misal kita ingin bikin database Postgre gitu ya atau MySQL gitu ya. Kita ingin buat dua database yang berbeda gitu ya. Kita bisa buat dua kontainer. Oke, yang Windows tadi kurang lebih seperti itu ya. Cukup simpel, silahkan download. Cuma tadi di sini ada keterangan gitu ya. Jadi di Windows 10 ini eh, jadi kalau eh, kontainernya berbasis Linux, dia kalau di Windows Home dan Windows Education gitu ya, versi versi Windows-nya itu ya, dia cuma bisa jalanin Linux container gitu ya. Tapi kalau yang Windows-nya profesional atau enterprise itu bisa keduanya gitu ya. Agak masalah gitu ya, karena kita akan banyak menggunakan yang versi Linux container ini. Oke, itu ya. Jadi instalasi via via apa tuh namanya? Via Docker di Windows gitu ya. Saya kira nggak susah ya. Kemudian di Linux di sini ada perintahnya juga gitu ya. Kita bisa bisa ikutin gitu ya. Tapi di sini ada tutorial yang cukup bagus gitu ya. Teman-teman bisa cari aja how to install gitu ya. Docker on misal Linux-nya itu Ubuntu gitu ya, atau apa Debian atau Fedora dan sebagainya tergantung gitu ya. Itu banyak sekali ya. Misal di sini ada DigitalOcean ini nyediain bagaimana install Docker di Ubuntu 20 versi 20.04 ya. Jadi ini eh, tahun 2020 gitu ya, di bulan 4 itu ya rilisnya. Nah, ini nanti linknya juga ada di deskripsi ya. Kita ikutin saja caranya di sini. Jadi teman-teman yang OS-nya Linux bisa ikut tutorial ini atau yang laptopnya Windows gitu ya, tapi ingin mencoba gitu ya, jalankan Docker di Linux ya. Teman-teman bisa pakai cloud provider gitu ya. Jadi kita bisa bikin virtual private server VPS gitu ya. Salah satu provider yang terkenal yang namanya Cloudhost gitu ya, Cloudhost. Itu sangat terkenal ya, kita akan coba. Ini ada halaman adminnya ya, di sini halaman adminnya. Ya, teman-teman bisa dengan mudah membuat VPS gitu ya, virtual private server itu ya. Eh yang kita akan pilih OS-nya adalah Linux gitu ya. Jadi kita bisa demokan instalasinya via VPS ini ya. Jadi karena laptop saya adalah Windows gitu ya, tidak ada Linux di sini gitu ya. Jadi kita coba pakai berbasis cloud gitu ya. Nah, eh, teman-teman kalau mau coba, nggak bisa registrasi ya, di linknya juga ada nanti. Jadi nanti teman-teman cukup ketika sudah regis, mau top up gitu ya, mau top up berapa gitu ya, itu juga silahkan gitu ya. Caranya mudah banget kalau sudah top up, teman-teman misal mau eh, bikin apa tuh namanya, VPS gitu ya. Eh, Ini saya close dulu ya. Teman-teman cukup pilih gitu ya. Di sini kita bisa pilih virtual machine gitu ya.
Kita klik virtual mesinnya. Nah, kita bisa pilih uh, ininya gitu ya, OS-nya gitu. Di sini ada Ubuntu, Debian gitu ya, CentOS, Fedora dan sebagainya. Di sini bahkan bisa juga Windows ya. Kita bisa lokasinya bisa di Indonesia maupun di Singapura gitu ya. Nah, kita bisa lihat nih kalau di sini kalau kita menggunakan resource satu CPU gitu ya, dan RAM-nya 1 giga gitu ya, dan disknya itu 20 giga, maka kita bayarnya 50.000 per bulan ya. Ya, kalau versi setelahnya misalnya opsi setelahnya adalah eh, satu CPU 1 giga gitu ya RAM dan 30 disknya nambah gitu ya, itu 56 dan seterusnya. Atau kita juga bisa mainin di sini gitu ya. Ya, kita bisa misal CPU-nya 2 gitu ya, RAM-nya juga 2 gitu ya. Misal disknya 30 gitu ya. Nah, ini bisa kita bisa main-main. Cuman nanti teman-teman kalau sudah membuat VPS ini ya dengan ini ya, provider ini ya, di cloud host itu ya, dan mungkin sebagian besar di yang lain juga akan sama. Teman-teman akan dengan mudah merubah CPU maupun RAM-nya gitu ya, mau diperbesar atau dikecil itu mudah sekali. Tapi kalau yang disknya gitu ya, storage-nya biasanya nggak boleh kurang. Jadi kalau sekarang bikinnya 30, nanti nggak boleh berkurang jadi misal 20 gitu ya. Tapi kalau CPU dan RAM misal kita sekarang butuh CPU yang besar dan RAM-nya juga besar gitu ya. Kita set misal 44 gitu ya. Tapi nanti di pekan depan kita nggak terlalu butuh, kita bisa kurangin gitu ya. Jadi ini tuh estimasinya ya, estimasinya per bulan sekian gitu ya. Per bulan sekian, per jamnya adalah Rp sekian ya. Eh, Kalau nggak dipakai dimatiin aja gitu ya. Tentu kalau seperti itu per bulan nggak akan habis segini, gitu. Kalau sudah cukup dimasukkan username ya. Ini bebas ya, username-nya mau apa, password-nya apa. Udah kemudian eh kemudian di sini ada create gitu ya. Create. Nanti di sebelah kiri akan berjalan prosesnya. Jadi dibikinkan gitu ya. Hmm, apa tuh namanya, virtual server gitu ya, atau virtual mesin gitu ya. Ini kebetulan saya sudah bikin gitu ya. Jadi eh, dengan CPU-nya 2 gitu ya. Bootnya, disknya ada 40, memorinya ada 2 giga gitu. Oke, ya ini ya pengenalan ya teman-teman, kalau mau coba silahkan gitu. Ini juga misal size gitu ya. Saya bisa maju atau mundurkan CPU-nya, tapi kalau melakukan sizing terhadap resource harus di stop dulu gitu ya. eh, Virtual mesinnya ini. Oke, oke, sudah ada gitu ya. Saya butuh eh, akses gitu ya untuk saya akan akses ke dalam server ini gitu ya, atau ke dalam Linux ini gitu ya. Kita bisa pakai SSH, bisa pakai semacam kayak putih gitu ya, atau Mobile Extreme gitu ya. Atau di sini juga disediain ya SSH-nya. Ya, kita klik di sini ya. Masukkan password yang tadi dibikin ya. Oke, jadi ini sudah ya udah masuk di Linux-nya di VPS yang sebelumnya udah dibikin gitu ya. Kita bisa tahu eh, versi dari apa namanya OS ini, kita bisa gunakan perintah namanya lsb release min a ya. Jadi kita pakai image Ubuntu 20.04 yang tadi LTS ya, di versi long term-nya gitu ya. Oke ya. Eh, Kalau kita tulis Docker di sini ya, belum ada ya. Jadi Docker nggak dikenalin gitu, nggak found gitu ya. Karena memang belum belum kita belum pernah install gitu ya. Nah, di sini disediain cara langsung install ya, snap install Docker gitu ya. Saya nggak pernah pakai yang seperti ini ya. Kalau kita coba versi yang eh, agak manual gitu ya, yang dengan perintah-perintah seperti ini tadi ya. Oke, kita mulai dari sini, install Docker ini ya. Kita update terlebih dahulu. Sudah apt update gitu ya. Ya, atau mungkin bisa ini ya, snap install Docker gitu ya. Mungkin langsung jalan gitu ya. Tapi ya saya belum pernah coba. Yang saya coba biasanya yang ini ya, yang seperti ini. Ada step-step gitu ya. Oke, ini ya. Ini saya hapus dulu, clear. Ini saya klik, saya Ctrl V untuk update ya, ininya ya. Oke, sudah. Selanjutnya ini, yuk kita copy-copy saja ya. Ups.
eh, paste kemudian enter gitu ya. Kita mau install ya gitu ya. Biasanya kalau install di Linux itu ada kayak verifikasi mau diinstal atau enggak, y or not gitu ya, y or n gitu ya misalnya. Hmm, oke, sudah. Kemudian kita ini ya tambahkan ini ya gpgk-nya, copy, ini paste di sini. Oke, kemudian ini ya, ini ya karena kita pakai Windows apa Ubuntu 20.04 namanya vokal gitu ya. Vokal itu kayak nama dari ini ya Ubuntunya ya, versi Ubuntunya ya. Kalau vokal itu maksudnya kalau misal kita versi yang berbeda biasanya agak beda gitu ya. Tapi teman-teman kalau beda pokoknya cari aja di internet ya. Banyak kok ininya, tinggal diganti-ganti gitu aja. Kemudian oke, kemudian ini ya. Paste. Oke, sekarang kita version table. Ya, mungkin harusnya udah benar ya. Dan sekarang kita install Dockernya. Oke, cukup besar ya, 400 ya. Tapi kalau kita jalanin gitu, dia makan resource-nya rendah banget gitu ya. Jadi bahkan untuk VPS yang RAM-nya cuma 1 GB gitu ya, itu bisa gitu ya. Tapi kalau di Linux itu, di Windows tuh nggak bisa gitu ya. Bahkan susah sekali gitu ya. Kenapa? Karena tadi ada WSL tadi tuh ya. Jadi eh, harus menjalankan backend-nya tadi gitu. Jadi makan bahkan RAM saya yang 8 GB ini eh, hampir 93% gitu ya. Jadi makanya sangat besar gitu ininya, memorinya. Berat sekali gitu. Ya, atau mungkin Dockernya saya matiin juga ya, biar nanti nggak terlalu nge-lag. Hmm, oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita akan lihat statusnya ya. Ya, kita gunakan perintah sudo systemctl status docker gitu ya. Kita ingin lihat statusnya itu aktif atau nggak aktif ya. Itu kayak kalau kita tadi di Windows jalanin gitu ya, dia jalan atau nggak jalan gitu ya. Di sini aktif ya, aktif. Ya, sudah aktif biasanya. Oke, kalau sudah aktif seperti ini, sudah gitu ya. Sekarang eh, kita ini ya, coba jalankan Docker version ya, atau kita Docker gitu aja ya. Kalau tadi di awal sebelum kita install, saat kita jalan perintah Docker dia nggak keluar perintah apa, nggak keluar apapun ya. Ini sekarang udah keluar karena sudah install. Ya, kita juga bisa lihat versinya Docker version sama seperti tadi. Ya. Kemudian kita bisa lihat Docker PS gitu ya. Nah, kalau keluar seperti ini, itu artinya kita nggak boleh gitu ya, permission denied gitu ya. Maksudnya itu kita nggak boleh pakai perintah ini, nggak diizinin gitu ya. Karena kalau di Linux itu defaultnya kita harus pakai sudo gitu ya. Sudo docker ps gitu ya. Jadi sudo itu untuk akses sebagai admin gitu ya. Nanti ada caranya juga di sini. Ya, ada caranya biar kita nggak perlu pakai sudo-sudo gitu ya. Jadi langsung perintah tadi. Jadi dianggap sebagai rootnya atau adminnya. Nah, kosong seperti ini ya. Ya. Kalau ingin melihat kontainer yang aktif maupun nggak aktif, kita bisa pakai sudo docker ps min a. Nah, karena saya belum pernah bikin kontainer, ya maka nggak muncul di sini ya. Nggak muncul apa tuh namanya? eh
apapun gitu ya, karena ini baru pertama kali gitu ya. Kita bisa melihat kalau ini eh, kosong ya, artinya saya nggak menjalin kontainer apapun. Kita bisa pakai free min m gitu ya. Nah ini memori yang dipakai adalah 200 gitu ya. Karena tadi 2 giga, jadi masih available sekitar 1,5 gitu ya. Sisanya masih dipakai sistem gitu ya. Ya, karena emang nggak ada kontainernya ya. Tapi yang pasti ketika kita jalanin Linux apa Docker di Linux itu biasanya lebih lebih ini gitu ya, lebih ringan gitu ya daripada di Windows. Nah, sekarang kita coba bisa eh, apa tuh namanya ambil image gitu ya. Misal tadi kita contohnya adalah Metabase gitu ya. Di Metabase ini eh, kita bisa tulis eh, eh, saya nggak hafal. Kita bisa tulis Docker Metabase gitu aja ya. Dan nanti akan diarahkan namanya ke Docker Hub gitu ya. Docker Hub itu semacam kayak ini ya, repository untuk image-image gitu ya. Jadi kita bisa pakai yang ada di sana. Kita juga bisa bikin gitu ya, bikin Docker image, kemudian bisa di-upload di Docker Hub gitu. Jadi orang lain bisa pakai image yang sudah kita bikin gitu. Kayak ini ya. Caranya ya kita cukup kalau kita hanya ingin ambil image-nya kita cukup Docker pull ini ya, Docker pull Metabase ini kita copy gitu ya. Tapi kalau kita ingin ya sekalian bikin kontainernya kita bisa copy ini gitu. Ini ya, Docker run gitu ya. Min D itu kalau nggak salah jalan di belakang gitu ya, di background. Min P itu portnya gitu ya, defaultnya 3000 kita bisa ganti namanya, nama kontainernya di sini ditulis Metabase gitu ya. Kemudian Metabase plus Metabase dari image ini gitu ya. Oke, kita biarin aja default gitu ya, kita copy. Ini juga sama ya, kalau Linux tadi, kalau di Windows tadi tinggal di kopas aja ini gitu ya. Eh, atau teman-teman bisa cari apapun di sini ya, Docker Hub ini. Oke, ini banyak sekali ya. Ya, banyak sekali image-image di sini. Oke, kita fokus di sini tadi ya. Kalau kita copy, kemudian kita masuk di eh, mana tadi? Ini ya. Kalau kita paste ya, Dockeran ini tadi ya. Kalau kita perlu sudo ya. Ini sama aja ya, misal di Windows nggak apa-apa ya, karena sekarang kita sudah di Linux ya, dan ya biar sekalian lanjut gitu ya. Tapi teman-teman juga bisa jalan perintah ini sama persis gitu ya di CMD yang di Windows tadi ya, karena ini ya dia nggak menggunakan image gitu ya, ya di lokal ya. Jadi kita harus dia akan diarahin download gitu. Itu sama aja dengan perintah ini tadi. Eh, perintah ini tadi eh, ini ya, pull gitu ya, pull image-nya. Ya, kalian juga bisa ini ya, teman-teman juga bisa lihat ininya ya, apa tag-nya. Tag itu kayak versinya gitu ya, termasuk ukurannya gitu ya. Jadi kalau kita nggak ngasih tag gitu ya, dia akan misalnya nilai atas gitu ya, yang terakhir dia akan download sebanyak ini gitu ya. Ups. Ya, kalau teman-teman ingin misal versi yang sebelum-sebelumnya gitu ya, ini cukup di ini gitu ya, dikasih ini ya, ini kopinya ini. Jadi ada tagnya gitu ya. Jadi kalau di ini ya, beda ya di atas ya. Ini kalau langsung Metabase plus Metabase gitu ya, atau Metabase ada latest-nya gitu ya. Kalau versi sebelumnya itu bisa beda-beda gitu ya. Ini versi sebelumnya malah lebih besar ya. Oke, oke sampai sini tadi ya. Ini udah selesai ya. Jadi kita bisa tulis Docker, oke sudo ya. Kalau di Windows nggak perlu sudo ya, sudo Docker image gitu ya. Nah ini sudah ada image-nya gitu ya. Ya tadi dikompres, ini sudah di ekstrak gitu ya. Besar image-nya adalah sekian gitu ya. Kita cek Docker PS, sudo Docker PS. Nah, sudah dibikinkan
container juga gitu namanya dalam Metabase tadi ya, karena kita menjalankan perintah Docker run tadi itu ya. Nah, di port ini sama persis gitu ya. Nah, eh, karena kita bikinnya di cloud gitu ya, maka IP-nya adalah IP cloud gitu ya. IP-nya berapa ya? Hmm, 103 ini ya, copy ini ya. Kemudian paste di sini dengan port 3000. Oke. Ya, kita akan diarahkan ke halaman Metabase gitu ya. Nah, oke seperti ini. Sudah sudah selesai gitu ya instalasi Metabase, kita tinggal pilih gitu ya. Next, kemudian dan seterusnya gitu ya. Nah, dan seterusnya misal ini emailnya, oke, emailnya bisa dummy juga nggak apa-apa ya. Next, ya ini kita bisa skip aja. Oke, finish. Oke, take me to Metabase. Oke udah. Jadi ini kayak kayak semacam kayak Power BI gitu ya, Data Studio gitu ya. Tapi ini juga punya ini ya, ringan gitu ya, open source juga setahu saya, dan bisa juga di-embed di aplikasi web gitu ya. Eh, Oke ya, seperti itu ya. Dia kita kita diberikan beberapa dataset gitu ya. Kita juga bisa membaca dari dataset kita gitu ya. Database kita juga bisa. Oke, misal di sini kita dikasih beberapa data gitu ya. Dan ini kita bisa bikin-bikin chart dan sebagainya gitu. Ya, itu mungkin tutorial singkat dari Docker gitu ya, instalasi di Windows dan di Linux, kemudian ada case untuk install Metabase gitu ya. Nanti di link di bawah, di deskripsi bawah ada bagaimana menghubungkan kontainer satu dan kontainer yang lain gitu ya. Simulasinya adalah menggunakan Metabase dan database Postgre gitu ya, bagaimana dihubungkan gitu di sini ya. Ini seperti itu ya. Jadi semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.